Lihatlah ini. Kilau ini bukan sekedar kilauan logam, tapi pantulan cinta yang kau berikan. Gelang ini begitu sempurna melingkar di pergelanganku. Dinginnya menyentuh kulit, tapi hangatnya, ya Allah, hangatnya terasa sampai ke hati. Dulu aku hanya bisa menatap etalase toko, menghayalkannya dalam tidur. Tapi kini kau hadirkan mimpi itu menjadi nyata. Pundakmu yang lelah sepulang kerja tak sia-sia, tak sekedar bicara, tapi kau membuktikan. Dulu telingaku sering mendengar bisikan-bisikan yang begitu menusuk dengan kata berbau busuk. Mereka berbisik tanpa asik, menilaiku secara fisik. Hanya mengenakan gelang karet dengan kurat leher tersendat menahan umpatan. Baju lusuh anakku, cara kami makan, cara kami sehari-hari, mereka sangat hafal dan paham dengan penilaian mereka. Begitu kira-kira cara mereka menghantam kesabaranku. Ya, begitu. Memang kau tak bercerita, Mas. Namun diammu telah membungkam mereka dengan keringatmu dari cintamu. Ini adalah kebahagiaan yang tak bisa mereka cemooh lagi. Terima kasih, Mas. Terima kasih telah mengajarkanku bahwa emas yang paling berharga itu bukanlah yang berkilau di pergelangan tangan, tapi emas yang berkilau di hatimu. Bagaimana kabarmu, Pertiwi? Masihkah kau bertahan dengan egoisanmu? Ternyata kau belum juga jerah. Kau memang tak punya hati, pengkhianat. Aku lelah. Aku lelah menjadi ibu yang selalu dikhianati. Ibu yang selalu memaafkan, tapi tak bisa melupakan dari setiap luka yang kau goreskan. Lupakan aku, Pertiwi. Lupakan semua tentang keburukanku. Karena esok pasti akan ada lagi orang-orang sepertiku. Yang berjanji akan menjaga, lalu menusuk dari belakang. Mereka yang berteriak merdeka, lalu akan berakhir jadi tersangka. Biadab kau pengkhianat! Itu adalah takdirmu, Pertiwi. Takdir yang tak akan pernah kau bisa hindari. Takdir katamu. Jika ini takdir, maka biarkan aku mati. Mati di tanganmu, agar mereka tahu bahwa kau telah membunuh nurani negeri ini, pengkhianat. Jangan berdrama kau, Pertiwi.
tugas kita belum selesai. Kau harus tetap hidup agar aku punya alasan untuk berkuasa kembali. Saat luka-luka itu sudah mengering, kau harus siap aku lukai lagi. Sungguh kau licik pengkhianat. Benar, aku yang terlihai di antara mereka. Akulah sang pemilik siasat. Aku bangga pada semua yang aku perbuat. Pengkhianat, aku telah mendengar setiap kata dari keangkuhanmu. Kau bilang kau seorang seniman, seorang pemain, bahkan seorang dalang. Tapi bagiku, kau hanya seorang pengkhianat. Pengkhianat? Aku yang mengendalikan semua ini. Kau sebut pengkhianat? Ya, pengkhianat. Ya, pengkhianat. Kau bersembunyi di balik kekuasaan, di balik tumpukan uang, di balik hukum yang kau bengkokkan. Kau tidak berani berhadapan dengan rakyat secara jujur. Kau takut pada tatapan mata mereka yang kelaparan. Kau takut pada suara mereka yang menuntut kebenaran. Kau takut pada nurani yang kau bunuh. Itu bukan takut. Itu adalah strategi dari permainan catur di mana pion-pion kecil harus dikorbankan demi kemenangan raja. Negeri ini bukan papan catur pengkhianat. Rakyat ini bukan pion-pionmu. Mereka anak-anakku. Mereka punya nama, punya mimpi, punya harapan. Dan kau telah mengorbankan mereka. Bukan demi kemenangan raja. Kau telah menumbalkan mereka. Semua ini demi perutmu yang tak pernah kenyang. Ikhlaskan semua ini, Pertiwi. Menyerahlah pada tirani oligarki negeri ini. Aku memang pernah memaafkan. Akulah sang ibu yang harus memaafkan anak-anaknya. Tapi kali ini beda cerita. Aku bukan lagi Pertiwi yang lemah. Bukan Pertiwi yang basah oleh tangis. Aku adalah ibu Pertiwi dalam diriku. Ada jutaan doa dalam diriku. Ada jutaan harapan dalam diriku. Ada jutaan mimpi dan keyakinan. Anak-anak akan lahir dari rahim yang akan mempertahankan nurani negeri ini. Teduslah kau bermimpi, Pertiwi. Teduslah kau bermimpi, Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat Burmata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan dalam waktu
senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangan tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang kepada mereka itu. Dengan mengangkat tangan, mereka telah minta supaya kita datang kepada mereka itu. Dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat-rakyat yang ada di Surabaya ini, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini. Di kampung-kampung, rakyat membentuk suatu pertahanan yang tidak bisa dijebol. Telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, inilah keadaannya sekarang. Lihatlah kawan-kawan, bendera itu masih berani berkibar di tanah kita. Ini Surabaya. Anak-anak Surabaya, maju! Tangan ini rasanya gatal, ingin merobeknya. Mereka pikir kita masih takut. Tidak, ini Surabaya. Bendera itu tanahnya para bukan hanya pejuang. kain dinar. Itu lambang penjajahan yang harus kita turunkan. Kita ganti dengan merah putih. Ini pesan dari Bung Tomo. Benar, Meme. Mereka sudah tidak punya hak lagi di sini. Ayo kita naik, Dinar. Ayo, siapa takut? Kita naik, kita robek. Hati-hati kawan. Hati-hati kawan. Jangan sampai bendera itu menyentuh tanah. Ini saatnya. Wah, kainnya tebal sekali. Tidak masalah. Kita lebih kuat dari kain ini. Robert! Merdeka! 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 Akhirnya, Surabaya merdeka. Tunggu apa lagi? Kita kibarkan bendera ini di sana, biar semua orang tahu kalau Surabaya sudah bebas. Ya, kita kibarkan bendera
tahu mengapa peluru mencintainya lebih dulu. Tapi aku tahu kau lebih memilih mati daripada tunduk kepada penjajah. Derasnya tak kubasuh. Biarkan ia meresap di tanah ini. Tanah yang kini ku sebut tanah airku Indonesia. Aku masih kecil, tapi air mataku akan tumbuh jadi peluru yang akan menembus kebungkaman. Hari ini aku menangis. Tapi esok aku akan berbicara mewakili semua anak yang kehilangan cita-citanya. Karena negeri ini dilahirkan di antara pengkhianatan.